Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kita ketemu lagi di mata pelajaran komputer dan jaringan dasar. Ya. Di sini sebelum memulai pembelajaran, silakan dipimpin berdoa dulu untuk ketua kelasnya. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita doa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Terima kasih. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Baik ya. Oke, waktunya sudah hujan-hujan, jadi tetap jaga kesehatan ya, karena cuaca tidak menentu gitu ya. Oke, baik. Kemudian saya cek kehadiran dulu. Ainur Zaki, Hadir. Andika Indra, Hadir. Arkan Setiabudi, Aufa Nabil Galib, Bagas Febiansa, David Ilmawan, Dwi Rahmat Hidayah, Farhad Bismar, Gilang Kausar, Ridho Aditya, M. Enggar Setiawan, Marcelino Franklin, Muhammad Habib, Muhammad Faisal Abdillah, Muhammad Nasih Safarudin, Sakir, Raffi Muriski, Rahadian Bayu, izin, Rio Alia, Yoga Bagus, izin, sakit ya. Oke, baik. Oke, sebelum melaksanakan pembelajaran juga kita cek kebersihan dulu ya. Kita menyapu secara estafet bergantian. Oke, silakan diambil dulu untuk sapunya. Silakan. Masing-masing ya. Masing-masing penjuru silakan mengambil sapu. Silakan. Estafet ya. Nah, ayo estafet.
Oke, baik, sudah semua ya? Bersih. Oke, masih dilihat dulu. Oke, bersih. Dilihat dulu ya. Oke, bersih. Oke, bersih. Ya. Oke, kita lanjut. Oke, apersepsi dan motivasi. Persepsi. Kemarin kita sudah mempelajari tentang apa di pertemuan sebelumnya? K3LH. Meliputi apa aja kemarin? Keselamatan, keamanan, kemudian kenyamanan. Jadi intinya kita di dalam bekerja harus mengutamakan K3 ya, keselamatan, kenyamanan, kemudian kesehatan dan juga itu ya, karena itu memang sangat penting seperti itu. Oke, slogan K3 ya. Jadi di sini ada slogannya memang untuk K3-nya. Yang pertama, keselamatan adalah prioritas utama kita. Ya. Ingat, sebesar apapun gaji tidak akan pernah bisa mengganti salah satu organ tubuh kita. Ya, walaupun bisa diganti, itu tetap iya, cacat ya, bilangnya cacat gitu ya, tidak seperti orisinilnya, seperti itu. Kemudian keselamatan adalah tidak adanya kecelakaan, betul ya. Kalau selamat jelas tidak ada kecelakaan. Kemudian kunci keselamatan ada di tangan Anda. Misal kalau kalian naik sepeda motor gitu ya, kalau kalian tidak mengutamakan keselamatan, ya mungkin terjadi kecelakaan dan bisa merugikan orang. Kenapa bisa merugikan orang? Anda tidak celaka misalnya, tapi ketika Anda kalian itu ya apa ya, banter gitu, yang lain mungkin bisa jatuh atau masuk ke got seperti itu. Keselamatan adalah pilihan yang Anda ambil. Ya, selamat itu adalah pilihan. Tidak ada orang yang ingin terluka atau celaka. Ada di sini yang ingin celaka? Tidak ada ya. Ya, oke. Kemudian tetap waspada, jangan terluka. Ya. Cukup Zaki yang terluka hatinya. Ya. Oke. Kita lanjut. Kaitan materi dalam kehidupan
kehidupan sehari-hari. Jadi K3LH ini penting, terutama semisal di luar itu ada tempat tukang gitu ya. Jadi memang kenapa sih harusnya tukang kan harus pakai sabuk pengaman ya, biar ketika terjatuh aman dan sebagainya. Tapi mereka sudah memperkirakan kalau saya seperti ini, berarti apa yang harus saya lakukan? Kalau saya duduk seperti ini, posisi kaki saya harus bagaimana? Seperti itu ya. Jadi K3LH memang penting untuk menjaga keselamatan kita, kenyamanan kita saat bekerja maupun dalam sehari-hari seperti itu. Oke. Lanjut. Tujuan pembelajaran pada kali ini. Oke. Pada pertemuan kali ini kita kalian diharapkan mampu untuk menjelaskan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja K3 dalam menggunakan komputer dengan tepat. Ya, jadi kalian bisa menjelaskan prosedur urutannya bagaimana, apa yang harus dilakukan ketika berhadapan dengan komputer dan pekerjaan lainnya. Kemudian melaksanakan atau menerapkan prosedur kesehatan dan keselamatan kerja K3 dalam menggunakan komputer dengan terampil. Nah, ini melaksanakan ini nanti kalian praktek di depan teman kalian, di depan kelas, ya, di depan teman-teman kalian, bagaimana menerapkan K3 dalam penggunaan komputer atau laptop. Biar dipahami anak-anak? Paham ya? Oke, tujuan ini berdasarkan kompetensi dasar yang diterapkan oleh pemerintah, yaitu di 3.1 menerapkan K3, kemudian di keterampilan melaksanakan K3LH di lingkungan kerja. Seperti itu. Oke, kemudian apa yang Pak Haji ambil di sini? Nah, penilaiannya pada pembelajaran kali ini yaitu ada penilaian sikap, yaitu berkaitan dengan bagaimana kalian sikap rajin, kemudian tanggung jawab mengerjakan LKPD, disiplin dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam penilaian sikap yang akan Pak Haji ambil di sini, ya. Kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan adalah penilaian yang Pak Haji ambil ketika kalian mengerjakan LKPD yang akan Pak Haji bagikan. Ya, bagaimana kalian menjawab soal dan lain sebagainya. Itu termasuk dalam penilaian pengetahuan. Penilaian keterampilan. Di sini yang Pak Haji ambil adalah ketika kalian mempresentasikan, itu akan muncul nilai keterampilan di sini. Jadi ada penilaian sikap, ya, bagaimana perilaku kalian waktu dalam kelas, waktu mengerjakan tugas, waktu mengerjakan LKPD. Kemudian penilaian pengetahuan, bagaimana kalian menjawab benar salahnya di soal itu. Kemudian nilai keterampilan, bagaimana kalian mempresentasikan di depan teman kalian. Oke. Kita lanjut. Oke, kita pretest dulu untuk sebelum melaksanakan sebelum kita melanjutkan materinya, kita pretest dulu ya untuk mengetahui kemampuan kalian. Disiapkan HP-nya. Sudah? Ada yang pakai aplikasi Quizzes? Oh, udah ada ya? Oke. Bentar. Silakan di-scan. Silakan di-scan. Pakai Google kalian. Bisa? Bisa? Bisa ya? Oke. Oke, silakan di-scan. Kita masuk dulu. Oke, silakan di-scan dulu. Ditulis nama lengkap kalian ya. Pakai huruf besar semua. Sudah? Nama lengkap kalian pakai huruf besar semua.
Oke, 4, 5 sudah masuk. 6. Oke. 6 sudah masuk. Oke, ada yang kesulitan? Mungkin HP-nya yang kurang bagus kayaknya ya. 7. Oke, 7 sudah masuk. 8 sudah masuk. 9. Oke. Yuk. 10. Oke. Oke, yang lain. 11. Oke, terus. Oke, kita mulai ya. Oke. Sudah di-scan, kita mulai di sini. Atau bisa ini dibuka kuisisnya di webnya, kemudian dimasukkan kodenya ini sama saja. Oke, yuk kita mulai start. Bila engkau sang pemimpin, oke, ya, iya, ya, oh, ada ribuan ini yang di atas, disusul oleh Faisal Abdillah, Ridho, di atas. Faisal. Ya, dan tinggi 4.700. Dwi Rahmat ya, tiba-tiba ke atas. Faisal masih bertahan dengan skor 6.700. Oh, Rio Alia dari bawah ke atas. Ya. Gak apa-apa, ini masih pretest ya. Ini pretest. Oh, Dwi Rahmat dengan skor 8.000 sekian. Apakah ada yang akan mengungguli Dwi Rahmat? Oh, Habib di bawah keempat. Siapakah tri top skor pada pretest ya? Pretest ya. Habis. Masih ada yang belum selesai. Oke, masih 70%. Ada yang berlari pasti ternyata. Sudah? Itu masih ada. Masih ada minyak di atas. Oke. Sudah selesai ya. 14 don. Oke. Siapa top skornya? Dwi Rahmat, kemudian Farhan, kemudian Habib. Oke, beri tepuk tangan dulu. Oke, ini masih pretest ya, kita lihat. Tadi Dwi Rahmat,
kemudian nah ini adalah ulasannya. Oke. Oke, ini ya. Ini jawabannya. Dwi Rahmat. Wah, salah satu, ternyata cuma salah satu. Oke, bagus. Oke, kita lanjut. Kata Dwi Rahmat ya, tadi yang tadi top, kemudian Habib, kemudian siapa yang ketiga tadi? Habib. Yang kedua Farhat ya. Oke, kita lanjut. Oke, pada kegiatan ini nanti apa saja materinya, yaitu pokok cakupan materi K3LH, prosedurnya bagaimana penerapannya, kemudian pengaplikasiannya, dan yang ketiga adalah K3 merakit komputer atau PC. Ya, apa saja nanti yang akan digunakan. Oke, kemudian silakan dibagi 4 sampai 5 kelompok. Silakan melebur. Ini kok 4, 2 gitu ya. Ayo, yang sana diisi 1. Berarti 4, 3. Ayo 1 di sini mungkin ya, ke sini 1. Nah, 4, 3. Kayak sepak bola ya. Oke, kemudian perwakilan dalam kelompok, silakan mengambil LKPD-nya. Ya, ditulis ya nama kelompoknya. Ditulis nama kelompoknya. Rizky. Ya. Oke, sudah. Baik. Sudah mendapatkan semuanya? Sudah ya? Oke, yuk kita lanjut dulu, disimpan dulu LKPD-nya. Nah, ini untuk modulnya. Untuk pembelajaran kali ini silakan di-scan. Kemudian ini adalah video YouTube-nya. Di-scan dulu. Scan. Maka oke, silakan scan. Sudah. Oke, ini modul. Hanya tampilannya beda ya. Ini modulnya. Sudah beda aplikasi. Akan di-scan. Sudah. Oke, sudah ya. Baik, kita lanjut. Oke, pengantar materi. Ya. Jadi sebelum diskusi nanti ya, ini materinya untuk K3LH kemarin, yaitu adalah kesehatan, keselamatan, keamanan kerja dan lingkungan hidup. Lanjut. Next. Oke, untuk prosedur K3LH ini, ya, di sini yang pertama yaitu mengatur posisi tubuh nanti. Yang kalian cari di LKPD nanti, mengatur posisi tubuh, bagaimana posisi tubuh yang ideal atau yang bagus untuk mengerjakan atau menggunakan laptop atau komputer PC. Itu. Kemudian yang kedua, mengatur posisi komputer. Apakah komputernya itu ditaruh atas atau taruh samping gitu ya, atau bawah gitu ya, atau posisinya. Yang ketiga, menghubungkan, menghidupkan dan mematikan komputer. Jadi mematikan komputer itu apakah langsung dijabut seperti ini, tes gitu ya? Apakah pakai menu apa kalau mematikan komputer? Shutdown. Itu. Untuk prosedurnya. Kemudian lanjut. Oke. Silakan dicermati video berikut. Ini nanti yang kalian praktekkan seperti ini ya. Ini petunjuknya. Apa itu K3? K3 adalah singkatan dari Kesehatan dan Keselamatan Kerja.
Kesehatan dan keselamatan kerja adalah suatu aspek yang harus diperhatikan saat menggunakan komputer. Penelitian telah mengungkapkan bahwa bekerja dengan komputer dapat menyebabkan gangguan kesehatan bahkan keselamatan. Gangguan apa yang terjadi? Gangguan kesehatan dapat terjadi pada otot dan tulang, seperti nyeri pada tulang dan otot. Selanjutnya pada organ tubuh, seperti kesemutan dan mata merah. Dengan menerapkan K3, maka kita akan terhindar dari gangguan kesehatan tersebut. Pada saat menggunakan komputer, bagian tubuh yang harus diperhatikan yaitu posisi kepala, posisi leher, posisi pundak, posisi lengan, posisi kaki, dan posisi punggung. Untuk posisi kepala dan leher, pada saat bekerja dengan komputer, posisi kepala dan leher harus tegak dengan wajah menghadap langsung ke layar monitor. Leher tidak boleh membungkuk atau mengadah karena hal ini dapat menyebabkan sakit pada leher. Pada posisi punggung yang baik adalah posisi punggung yang tegak, tidak miring ke kiri atau ke kanan, tidak membungkuk, dan tidak bersandar terlalu miring ke belakang. Untuk posisi pundak yang baik adalah posisi pundak yang tidak terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Untuk posisi lengan yang baik adalah bila tangan berada di samping badan dan siku membentuk sudut yang lebih besar dari 90 derajat. Sedangkan posisi kaki, pada saat bekerja dengan komputer, kaki harus diletakkan di lantai dan kaki membentuk sudut lebih dari 90 derajat. Dalam K3, kita juga harus memperhatikan bagian-bagian komputer seperti monitor, CPU, kabel komputer, dan keyboard. Pada monitor, untuk mengurangi keluhan pada mata, gunakan layar anti radiasi agar terhindar dari sinar radiasi. Yang kedua, posisikan monitor dengan baik agar tidak mengadah atau menunduk. Yang ketiga, mengatur pencahayaan agar tidak terlalu terang dan gelap. Dan yang keempat, selalu kedipkan mata. Agar mata tidak kering, sesekali memandanglah keluar ruangan. Pada CPU, bagian dari perangkat komputer ini tidak boleh langsung bersentuhan dengan tangan basah, karena aliran listrik yang ada pada CPU dapat menyetum pengguna komputer. Pada kabel komputer, bagian dari komputer ini harus dihindari dari air, karena dapat menyebabkan korsleting. Dari korsleting ini dapat mengakibatkan hubungan arus pendek yang menyebabkan kebakaran. Sedangkan pada keyboard, hindarkan keyboard dari air yang dapat mengakibatkan keyboard hang, keyboard berlumut, dan korsleting. Itulah penerapan K3 dalam penggunaan komputer. Kami harap info ini dapat bermanfaat. Terima kasih. Oke, setelah melihat tayangan tadi, kalian tahu kan harus bagaimana dan kategori ketika menggunakan komputer seperti apa. Sekarang silahkan kerjakan LKPD-nya. Silahkan dibaca petunjuk dan arahan yang ada di LKPD. Silakan. Silakan dikerjakan. Silakan gunakan smartphone kalian untuk menggali informasi. Tulis nama lengkapnya dulu di kelompok, nama kelompok. Di nama kelompok ditulis nama lengkapnya. Silakan.
Berdasarkan video tadi kan kalian sudah melihat dan menyaksikan kalau K3LH itu seperti itu, mulai dari posisi kaki, kemudian punggung, kemudian jarak mata dan sebagainya. Ya. Oke, silakan ditulis dulu nama kelompoknya. Oke, silakan membentuk yang enak gitu ya, boleh. Posisinya dibentuk yang enak gitu, silakan. Mungkin di depan situ boleh, menghadap-hadapan gitu boleh, silakan. Silakan ditulis, nggak apa, hadap-hadapan tidak apa, silakan. Senyaman kalian, asalkan tenang, kooperatif, menghargai satu sama lain, dan menghargai kelompok satu dan kelompok lain, kan bekerja. Silakan. Iya. Nah, oke. Dibaca dulu perintahnya, dipahami, dibaca, dipahami, diresapi apa yang harus dilakukan, kemudian dituliskan di dalam LKPD-nya. Ya? Jadi 1, 4. Yowes, boleh. Ya, wes. Ya. Silakan dari tempat posisi duduk yang nyaman. Nyaman yang enak. Silakan. Nah, ini silakan. Ditulis saja prosedurnya, posisi kaki, rutinnya harus bagaimana. Kemudian disiapkan satu temannya untuk jadi aktor ya di depan. Nanti presentasi semuanya. Oke, silakan.
sesuai yang di video tadi loh ya. Di video tadi kan posisi kakinya bagaimana dan lain sebagainya. Nah, ini kelompoknya sudah ngambil berambisi. Jadi kelompoknya tulis ini kok apa lagi ya? Ini
silakan bersama kelompok tinggal kelompok 3. Nanti setelah dipresentasikan LKPD-nya dihubungkan ke depan ya. Kembali seperti semula dulu. Baik. Silakan kembali seperti semula dulu. Oke, kembali semula. Baik. Kita lanjut ke presentasi. Ya. Silakan, ada yang mau presentasi terlebih dahulu? Silakan. Atau kita balik, kemarin kan pertemuan sebelumnya kelompok 1 ya. Oke, sekarang kita balik dari belakang. Oke, silakan kelompok 3 dipresentasikan dan dipraktekkan bagaimana tempat duduknya, bagaimana menggunakan laptop, kemudian bagaimana cara mematikan laptop. Bapak mengakhiri pemeriksaan laptop. Oke, silakan. Ya, silakan maju. Semuanya ya. Semuanya satu kelompok presentasi. Satu kelompok. Satu kelompok, silakan siapa yang jadi aktor. Gantian ya. Presentasinya harus gantian. Silakan di sini yang presentasi, di sini aktornya, di sini yang menjelaskan. Gantian mungkin. Silakan. Di sini aja, jajar di sini. Nah, kan temennya ada di sini ya. Nah, jajar di sini. Siapa aktornya? Silakan. Ayo. Ayo silakan aktornya. Siapa yang menjelaskan? Menjelaskan aktor. Silakan di situ coba. Di sini ya. Tunggu presentasinya dulu. Mulai dari Pak Gubernurnya dari mana? Silakan. Silakan diawali dulu. Ya. Oke, silakan. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 3 yang mempresentasikan cara menerapkan kaidah dalam proses
Oke, dipraktekkan dulu bagaimana. Ada yang membantu, silakan dibantu ini. Lehernya bagaimana gitu. Ayo, Yuyan masa yang selalu diam. Nah, punggungnya bagaimana dibenarkan. Ya gitu. Posisi kepala. Ya. Posisi kepala dan leher harus tegak. Oke. Bentar. Posisi leher dan harus tegak. Nah, silakan Raffi Murski bagaimana dibenarkan. Kalau lehernya Pak. Ya. Oke, terus lanjut. Wajah dan kelayan tidak boleh membungkuk. Enggak. Ya. Jelaskan ke teman-temannya. Teman-temannya. Oke, lanjut. Terus. Nah, oke. Terus. Posisi punggung. Kita prosesnya itu ya. Perhatikan ya yang lain ya. Yang kedua posisi punggung harus tegak, tidak boleh miring ke kiri atau ke kanan, dan tidak boleh membungkuk. Sudah ya. Sudah harus lurus ya punggungnya ya. Oke, terus. Nah, dengan dia betul. Tiga, posisi pundak tidak boleh terlalu terangkat dan tidak terlalu ke bawah. Sudahnya ada. Keempat, posisi lengan dan siku. Posisi lengan yang baik yaitu apabila tangan berada di samping tubuh dan siku untuk sudut lebih dari 90 derajat. Posisi lengan. Nah, dua-duanya ke satu. Oke. Nah, Ikut satu dulu. lanjut. Kelima, posisi kaki, letakkan kaki di lantai dengan menyeluruh, telapak kaki menyentuh lantai. Telapak kaki tapi nggak berjejer ya. Terus. Kesimpulan dari analisis kami adalah penerapan kaidah yang harus kita terapkan dalam dunia kerja supaya bisa terhindar dari segala macam mara bahaya dan berbagai macam kecelakaan yang ada di dunia kerja. Oke. Sekian dari kami, kalau ada yang bertanyakan silakan. Silakan, ada yang tanyakan dari kelompok satu dulu. Ada pertanyaan? Boleh, angkat tangan dulu ya, kaidahnya. Tegak. Nah, aktornya Faisal ya. Ya, jadi silakan bertanya ke kelompok tiga. Kelompok tiga persiapan? Ya, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, jika kita tidak menerapkan K3R5, apa yang akan terjadi? Banyak Pak, banyak seperti kerusakan mata atau terganggunya penglihatan atau terlalu dekat gitu Pak. Kalau terlalu dekat dengan monitor, mata kita akan merah Pak, apalagi kalau malam-malam. Ada yang mau ditanyakan seperti gangguan lainnya atau yang gimana? Di bagian pundak, punggung. Bentar ya. Oke. Sudah dijawab kan lagi? Sudah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, kelompok dua. Siapa dulu ini? Masa dulu. Gimana dulu? Silakan tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mengajukan pertanyaan. Berapa jarak kepala dari komputer? 45 sampai 70. 45 sampai 70. Oke. Tidak terjawab. Oke. Ada lagi. Dilan. Kenapa kakinya harus menyentuh lantai? Apabila ada Takut keram Pak. Takut keram. Oke, udah ya, biar diselesaikan dulu pertanyaannya ya. Oke. Mengapa posisi kaki harus menyentuh lantai? Kenapa Pak JJ yang ada tatakan Kasino. kan ada tatakan kaki juga di situ. Kenapa kok harus ke lantai? Silakan jawab dengan suara yang lantang. Supaya tubuh menjadi lebih presisi dan rileks. Kurang
Siapa yang aktornya? Siapa yang presentasi 2, yang mengarahkan 1? Nah, menghadap ke audiens sana. Silakan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Ramadan. Saya mewakili dari kelompok 2. Yang saya analisis dari kategori ini, kesehatan dan keselamatan dalam menggunakan komputer itu tentu saja penting agar tidak menyebabkan nyeri otot dan tulang, terutama bahu, pergelangan, leher, punggung, pinggang, bagian bawah dan lain-lain. Karena posisi badan salah, cara mengatur posisi badan yang tepat. Yang pertama, posisi kepala dan leher harus tegak lurus. Oke. Tegakkan ini ya. Kalau misalnya agak condong itu sangat berbahaya teman-teman. Oke. Yang kedua, ada posisi punggung harus tegak, tidak miring ke kanan dan ke kiri. Takutnya ada overdosis. Oke. Bisa dipraktekkan Mas Bagas? Oke. Dibantu Mas Davidnya. Oke, yang kelima ada posisi kaki harus senyaman mungkin. Sudah nyaman? Oke. Ini adalah contoh, oke ya, dari kami kelompok 2 bisa dicermati untuk teman-teman. Sebelah sana juga ada audiens, nggak harus di sini. Ya. Mati bisa dilihat oke jaraknya ya, ini jarak. Kalau kalian terlalu dekat begini, ini tidak baik. Terlalu jauh ya. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Oh ya, monggo dari kelompok 1. Kelompok 1 dulu. Bisa ditanyakan. Gak ada ya. Saya pakai ke sana dan tidak ada pertanyaan. Oke. Dari kelompok 3 Silakan. Maka sudah cukup jelas. Jelas sekali. Sudah. Ini bisa ada yang bertanya. Kalau terlalu jauh itu apa ya efeknya? Mungkin bisa dijelaskan kalau pandangan sama monitor terlalu jauh, mungkin 1,5 meter. 1 meter apa gitu ya? Saya yang mendapat sebuah pertanyaan dari teman saya WA ini. Posisi meja yang baik untuk menaruh sebuah PC atau laptop menurut Bapak berapa? sejajar. Sejajar untuk sentimeternya bisa dijelaskan. Kita itu ada 60 sampai 75 cm ya. Tinggi meja. Kalau 1 meter itu terlalu tinggi kan kasihan. Jadi namanya itu agak pendek. Oh ya. Bahayanya apa Bapak terlalu tinggi, Pak? Hah? Bahaya. Tidak terlihat. Kasihan loh. Kan kalau itu agak jijik itu. Apa enak biar Jadi jawab ada apa? Sudah, cukup ya. Oke, kita akhiri. Terima kasih untuk pertanyaan dari teman-teman. Ini bisa menjadi evaluasi tersendiri bagi kelompok 2. Sekian dari kami dari kelompok 2. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan dulu. Terakhir kelompok 1 silakan maju ke depan. Siapa menjadi aktor, siapa yang jadi peraga, kemudian siapa yang mempresentasikan. Menghadap ke audiens. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan penerapan khusus serta 3RA
yang baik yaitu tangan berada di samping tubuh dan siku membentuk sudut yang lebih besar 180 derajat. Posisi kaki yang baik itu letakkan kaki di lantai atau membentuk sudut tidak kurang dari 90 derajat. Kesimpulannya adalah posisi yang baik itu tergantung dengan selera orang masing-masing. Dan kalau tidak melaksanakan di dalam menggunakan komputer akan berisiko. Sebaiknya kita melaksanakan ketiga hal sehari-hari supaya aman, nyaman, dan selamat. Sekian dari terima kasih. Biar ada silakan. Dari kelompok 2 dulu ada pertanyaan. Kelompok 3 dulu. Saya kira posisi badan mengakhiri Silakan dikumpulkan untuk LKPD-nya atau ada yang perlu diperbaiki dulu kemudian dikumpulkan. Tidak ada, ya dikumpulkan. Oke, LKPD-nya dikumpulkan. Oke, bagus. Ya. LKPD-nya. Oke, LKPD sudah. Oke, kita persiapan post-test ya, kita lihat tadi di pretest yang menjadi top skor adalah Dwi Rahman. Oke, kita lihat siapa yang menjadi top skor di post-test. Persiapan. Oke. Silakan di-scan terlebih dahulu.
mulai. Sudah, Faisal sudah? Sudah ya? Oke, yuk. Oke, kita mulai. Ready? Persiapan. Oke, yuk. Sudah naik ya dari pemahaman kalian mulai itu untuk tingkat akurasinya juga sudah naik. Oke, kita lanjut dulu. Nice. Oke. Oke, setelah post test, kita di sini ada refleksi. Apa yang sudah dipelajari dan kita pahami? Kelompok 1, posisi yang benar dalam menggunakan komputer. Oke. Kelompok 2, apa yang sudah dipelajari hari ini? Langsung disampaikan saja. Sudah dipahami? Yang sudah dipelajari tadi di sini dulu. Apa? Gak usah ragu-ragu ya, disampaikan naik. Jangan disimpan di dalam hati.
Ya. Nanti kayak ya. Keselamatan dalam menggunakan komputer. Oke, kelompok 3 menerapkan K3LH dalam komputer. Oke, baik. Ada sini yang belum kalian pahami? Sudah jelas semua ya? Oke, memang dilihat dari kuisis tadi kalian tingkat akurasinya sudah tinggi. Bagus. Oke, lanjut. Next, kegiatan tidak lanjut. Oke. Pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang perakitan komputer. Oke, jadi kita pindah dari K3LH. Kalian sudah tahu bagaimana keselamatan, kesehatannya, kemudian bagaimana langkah-langkahnya menghidupkan dan mematikan. Minggu depan kita akan langsung ke perakitan, ya, dasar-dasar perakitan. Bagaimana nanti kita merakit komputer, seperti itu. Untuk selanjutnya silakan nanti cari literasi gitu ya, cara merakit komputer, apa saja yang harus disiapkan. Dan untuk pertemuan selanjutnya nanti tiap kelompok paling tidak bawa obeng 1 persiapan. Obeng kalau komputer itu besar, obeng besar ya. Ya nanti kalau satu kelompok gitu, satu kelompok berarti yang kan 4 misal ya. Yang 2 ini, yang 1 ini obeng plus, yang ini obeng min, yang ini obeng plus kecil, obeng min kecil. Tapi sekarang obeng kan canggih ya, bisa dibolak-balik. Paling tidak satu kelompok 1. Oke, lanjut. Untuk pengayaan tentang K3LH ini tadi ya, kalian bisa belajar di barcode ini. Kalian baca lagi untuk memantapkan materi literasi yang sudah kalian dapatkan. Oke. Terima kasih, dan ini adalah file untuk kegiatan pada hari ini, bisa di-scan. Oke, terima kasih anak-anak pada kegiatan hari ini tentang K3LH ya. Jadi memang untuk kerja kita memang perlu menerapkan keselamatan kerja kita sendiri, begitu ya. Karena kesehatan ada di tangan kalian. Begitu, terima kasih. Silakan dipimpin berdoa. Teman-teman, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.